Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang kalau mereka berbuat salah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Jadilah Dirimu Sendiri, ditulis oleh Tim Gustafson. Kisah inspiratif, satu nyawa melayang, satu nyawa lagi sedang dipertaruhkan, ujar hakim dengan nada muram dalam film klasik produksi tahun 1957 berjudul 12 Angry Men. Bukti-bukti yang memberatkan terdakwa yang masih muda itu terlihat sangat meyakinkan. Namun, saat bermusyawarah, muncul perbedaan pendapat dalam tubuh dewan juri yang beranggotakan 12 orang.
Salah seorang juri, yaitu juri nomor 8, memilih keputusan tidak bersalah. Terjadi perdebatan sengit, dan juri tadi dicemooh ketika ia mencoba menunjukkan adanya ketidakcocokan dalam kesaksian yang diberikan. Emosi pun meningkat, sampai terlihat jelas adanya sikap berat sebelah dan prasangka dari para anggota juri itu sendiri. Akhirnya, satu demi satu anggota juri mengubah keputusan mereka menjadi tidak bersalah. Ketika Allah memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel yang baru terbentuk, Dia menuntut keberanian yang jujur. Allah berkata, "Jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang menyelewengkan hukum dengan memberi kesaksian yang tidak benar." Keluaran 23 ayat 2. Yang menarik, pengadilan juga dituntut agar jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, atau sebaliknya, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Allah, hakim yang adil, menginginkan integritas dalam semua tindakan kita. Dalam film 12 Angry Men, juri kedua yang memilih keputusan tidak bersalah sempat bersaksi tentang juri nomor 8. Sungguh tidak mudah untuk berdiri seorang diri di tengah orang-orang yang mencemooh kita. Namun, justru itulah yang Allah kehendaki. Juri nomor 8 berpegang pada bukti nyata, sekaligus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari individu yang sedang diadili. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita pun mampu membela kebenaran Allah dan bersuara bagi mereka yang tidak berdaya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang sering menggoda Anda untuk ikut-ikutan? Dalam hal apa Allah memanggil Anda untuk membela kebenaran dan keadilan? Hal ini patut kamu ketahui. Hukum Musa, yang terangkum dalam 10 perintah Allah, Dekalog, berusaha mengajar umat Israel dalam 2 hal penting: bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan sesama, baik orang Israel maupun orang asing. Dekalog sendiri mencerminkan nilai-nilai itu. Dengan bagian pertamanya mengatur tentang bagaimana mereka merespons Allah, dan bagian keduanya membimbing mereka dalam hubungan antar pribadi. Bacaan hari ini, Keluaran 23 ayat 1-9, membahas secara lebih terperinci tentang interaksi dengan sesama tersebut. Jadi, ketika dalam Matius 22 ayat 36-40 Yesus berkata bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam 2 perintah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dia sedang mempertegas 2 nilai utama dari hukum tersebut. Mengasihi Allah adalah hubungan vertikal yang terutama, yang kemudian memberi konteks, makna, dan nilai pada semua hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.